Pembagian dana BOS reguler untuk tahap pertama itu sebesar 30%. Kita lihat di atas, totalnya sudah sama, sudah seimbang, yaitu 18.900.000. Nah, jadi itulah cara menghitung pagu anggaran sekolah awal tahun atau RKS. Nah, selanjutnya kita akan menghitung pagu anggaran RKS perubahan, baik itu pagu pendapatannya maupun pagu rencana belanjanya. Oke, kita pindah ke sheet berikutnya, yaitu sheet RKPAS. Bapak Ibu, di sini adalah contoh format RKPAS atau RKS perubahan manual ya, yang berlaku atau digunakan di kabupaten kami, Kabupaten Pandeglang. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita mulai. Ada perbedaan antara RKS awal tahun dengan RKS perubahan. Di antaranya adalah yang pertama, di RKS perubahan, selain menghitung rencana pendapatan dari dana BOS reguler yang akan kita terima di tahun berjalan, yaitu tahun anggaran 2022, di RKPS perubahan ini kita juga harus memunculkan nilai saldo dana BOS reguler tahun sebelumnya. Yang mana nilai saldo ini tidak dimunculkan dalam penyusunan RKS awal tahun, begitu ya. Dimunculkannya baru di RKAS perubahan. Makanya di sini redaksi di pendapatannya ada dua, yaitu saldo TA 2021 dan BOS reguler. Selanjutnya adalah rincian sebelum perubahan, baik pendapatan maupun belanja. Ini sebenarnya sudah kita susun di RKS awal ya. Kita tinggal copy saja begitu. Oke, saya kopikan saja ya. Untuk pendapatan BOS regulernya kan ini nih, 70 siswa dikali 900.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja datanya ke sini. 70 siswa ini adalah jumlah siswa yang diambil dari cut off Dapodik per tanggal 31 Agustus tahun 2021 ya, ingat. Jika kita menyusun anggaran untuk tahun anggaran 2022. Begitupun dengan rincian belanja langsungnya. Kita tinggal kopikan saja sebenarnya. Kita copy saja mulai dari sini sampai sini agar tidak capek ngetik ya. Oke, kita paste atau tempelkan di sini. Nah, ini rincian yang sudah kita susun di RKS awal tahun. Rencana pendapatannya 63 juta, rencana belanjanya 63 juta juga. Dengan rincian belanja pegawai 12 juta, belanja barjas 35 juta, dan belanja modal 16 juta. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung rincian sesudah perubahannya? Oke, nah perbedaan yang berikutnya antara RKS awal tahun dengan RKS perubahan, selain di RKS perubahan kita harus memunculkan saldo tahun sebelumnya, nah di RKS perubahan juga kita harus menghitung pagunya itu berdasarkan jumlah siswa sesuai dengan cut off Dapodik per tanggal 31 Agustus tahun berjalan atau tahun 2022 ini gitu kan. Misal ya, misal di pagu RKS awal jumlah siswanya 70. Nah, sementara untuk RKS perubahannya itu bertambah ya. Bertambah menjadi 76 siswa dikali 900.000. Jadi ada pertambahan siswa ya, dari 70 menjadi 76. Oke. Nah, di kolom jumlah cut off 31 Agustus 2022 ini hanya untuk gambaran ya, hanya untuk gambaran berapa total 76 dikali 900.000 itu saja sebenarnya. Jadi jumlah total 76 kali 900.000 itu ya 68.400.000 gitu ya. Tetapi nilai ini bukanlah nilai pagu RKS perubahan ya. Ini hanya hitungan 76 kali 900.000 saja untuk memudahkan kita dalam menentukan pagu RKS perubahannya saja. Nah, selanjutnya baru di sini nih di kolom jumlah BOS reguler ini kita hitung berapa sih pagu anggaran RKS perubahan itu sendiri jika siswanya bertambah 76. Cara menghitung pagu anggaran 1 tahun RKS perubahan di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita lihat berapa realisasi penyaluran dana BOS di tahap 1 dan 2 yang sekolah kita terima. Kemudian kedua penyaluran tersebut dijumlahkan lalu ditambah dengan 30% yang kita ambil dari jumlah cut off ini. Atau kita bisa lihat di RKS awal. Tahap 1 kan ini 18.900.000 rupiah
dan tahap 2-nya Rp25.200.000. Maka kita tinggal jumlahkan dan isikan ke sini. Kemudian ditambah dengan 30% dari sini. Atau cara yang kedua yang lebih simpel menurut saya, kita hitung dengan cara begini. Kita ambil 70% dari ini, dari jumlah BOS reguler sebelum perubahan, ya, 70% dikali total pagu anggaran sebelum perubahan, ditambah 30% dari ini, dari total jumlah berdasarkan cut off dapodik perubahan yang ini ya. Oke. Maka hasilnya Rp64.620.000. Nah, ini kan tidak sama ya. Jadi inilah rencana pagunya. Tapi jangan lupa, jika ada saldo, baik saldo bank maupun saldo kas, sisa anggaran 2021, maka silahkan dimasukkan di sini, di kolom ini. Di sini saya contohkan, ada sisa saldo di kas tunai sebesar Rp250.000. Nah, maka total rencana pagu RKS tahun 2022 itu sebesar Rp64.870.000. Jadi inilah total 1 tahunnya ditambah dengan saldo. Begitu ya. Oke. Nah, di kolom selanjutnya di sini ada keterangan bertambah atau berkurang. Ada kolom nilainya dan kolom persentasenya. Nah, ini nilai ini 1.870.000 itu hasil dari jumlah ini, jumlah perubahan dikurangi sebelum perubahan. Untuk persentasenya ini itu dihitung dari oke, jangan di sini biar kelihatan. Di sini aja ya, biar kelihatan ya di sini ya. Oke. Itu dihitung dari total selisihnya dibagi awal tahun. Nah, jadi ada bertambah. Jadi ada nilai bertambah sebesar 1.870.000 dari awal tahun. Atau ada pertambahan sebesar 2,97% dari awal tahun, dari pagu awal tahun. Seperti itu. Begitupun dengan yang bawahnya, rinciannya. Kita bisa hitung ini dikurangi ini. Kemudian untuk yang ininya, ini dibagi dengan ini. Nah, jika muncul keterangan diff atau error seperti ini, itu penyebabnya karena di sini tidak ada nilainya. Walaupun kita kasih 0 tetap menjadi error ya. Jadi diff. Nah, maka untuk mengatasinya, jika ini kosong, ini ada, berarti kan 100% pertamanya. Maka solusinya kita ketik manual aja 100%. Nah, seperti itu ya. Oke, nah. Begitupun yang ini, kita kurangi ini dengan ini. Dan ini kita dibagi ini. Oke, nah seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu total pagu anggaran perubahan 1 tahun, kemudian selisihnya juga, baik itu nilai maupun persentasenya, maka selanjutnya kita harus membagi rencana penyaluran maupun belanja per tahapnya. Nah, agar lebih memudahkan ya, sebaiknya begini tipsnya nih. Kita harus tahu dulu, kita harus ingat-ingat, kita harus jadikan sebagai patokan belanja-belanja yang sudah direalisasikan di tahap pertama maupun kedua. Karena itu wajib kita tuangkan di sini ya. Bagaimana maksudnya? Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kita flashback dulu, kita kembali ke RKS awal dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan kolom pembantunya sebenarnya. Nah, ini. Untuk lebih mudah memahaminya seperti ini. RKPAS perubahan itu disusunnya di bulan Oktober ya. Untuk mengakomodir kebutuhan belanja atau perubahan rencana belanja di tahap 3, khususnya di bulan Oktober sampai Desember. Maka dengan kata lain, untuk rencana pendapatan dan rencana belanja yang ada di tahap 1 dan di tahap 2 itu sudah direalisasikan dong. Mulai dari penyaluran dana BOS di tahap 1 dan 2-nya serta realisasi dari belanja-belanjanya. Nah, contoh. Penyaluran di tahap 1 dan tahap 2 tidak ada perbedaan dengan rencana, yaitu sebesar Rp18.900.000
Untuk tahap pertama yang kita terima ke rekening bank, dan tahap kedua sebesar Rp25.200.000 yang kita terima, yang sekolah kita terima. Kemudian belanjanya untuk belanja pegawai, misal di tahap 1 untuk honor itu tidak ada perbedaan ya, direalisasikan sesuai rencana, 4 juta untuk tahap pertama dan 4 juta juga untuk tahap kedua. Jadi sudah 8 juta dari mulai Januari sampai Agustus realisasi belanja honorarium atau belanja pegawai. Nah, selanjutnya untuk belanja barjas, yaitu kertas HPS. Misalkan selama bulan Januari sampai dengan April, sekolah sudah belanja kertas sebanyak 290 rim ya. Maka pagu yang sudah direalisasikan untuk belanja kertas 290 rim kali 50.000 yaitu sebesar Rp14.500.000 saja. Sementara di rencananya itu belanjanya sebanyak 298 rim dikali 50.000, totalnya 14.900.000. Tetapi yang direalisasikan itu hanya 290 rim dikali 50.000, maka totalnya Rp14.500.000. Artinya di sini ada sisa pagu anggaran. Sebanyak berapa? Sebanyak Rp400.000 yang belum terrealisasikan untuk belanja barjas. Gitu ya. Kita tulis di sini 400.000 ya. 400.000 atau kita kurangi saja biar lebih yakin. Rp14.900.000 dikurangi Rp14.500.000. Selisihnya Rp400.000. Ada Rp400.000 untuk pagu anggaran barjas yang tersisa. Gitu. Lalu di tahap keduanya, sekolah hanya belanja sebanyak 100 rim saja. Sementara di rencananya kita belanja 104 rim. Tetapi selama bulan Mei sampai dengan Agustus itu hanya belanja untuk kebutuhan kertas itu hanya 100 rim dikali Rp50.000. Harganya tetap Rp50.000. Maka totalnya 5 juta. Sementara di pagu rencananya itu belanjanya sebanyak 104 rim atau Rp5.200.000. Artinya di sini ada sisa pagu anggaran untuk barjas di tahap kedua sebesar Rp200.000. Nah, di tahap pertama ada sisa pagu anggaran untuk barjas 400.000, di tahap kedua ada 200.000. Ada 600 totalnya. Begitupun dengan belanja modal. Nah, di tahap pertama tidak ada transaksi belanja modal karena di rencananya pun tidak ada gitu ya. Belanjanya itu hanya terjadi di tahap kedua ya. Misalkan di bulan Agustus. Sekolah belanja hanya 1 laptop saja, hanya 1 unit. Sementara di rencananya sekolah belanja 2 unit laptop. Tapi di realisasinya hanya 1 unit saja. 1 kali 8 juta. Maka untuk belanja modal di sini pun di tahap kedua ada sisa sebesar saya kecilkan. Nah, sebesar 8 juta rupiah. Ya. Jadi total sisa pagu tahap 1 dan 2 itu sebanyak Rp8.600.000 yang tersisa, terdiri dari pagu barjas dan sisa pagu belanja modal. Nah, ingat-ingat tuh ya, yang sudah direalisasikan volumenya serta harganya atau nominalnya untuk masing-masing perincian belanjanya dan total per tahapnya itu harus kita ingat-ingat agar kita lebih mudah dalam menyusun rencana kegiatan perubahan anggaran sekolah atau RKPAS. Oke. Jadi untuk tahap pertama dan kedua di RKPAS atau di RKAS perubahan, kita tinggal kopikan saja dari sini gitu ya. Saya akan kopikan untuk belanja pegawainya sama 4 juta. Kemudian untuk belanja kertas atau barjasnya hanya Rp14.500.000 dan 5 juta. Dan untuk belanja modalnya hanya 1 unit laptop 8 juta. Nah, nih. Nah, maka
Untuk rencana pendapatannya pun kita harus menuliskan segini saja, ya. Walaupun di RKS awal rencananya seperti ini. Akan tetapi karena yang sudah direalisasikannya hanya sebesar ini, maka kita di sini di RKPAS atau di RKAS perubahan cukup merencanakan penarikan tahap 1 dan tahap 2 itu sesuai dengan belanja ini. Nah, sesuai dengan belanja ini. Bukan sama dengan ini, ya. Walaupun penerimaannya seperti ini. Oke. Ya. Nah, jadi rencana yang kita tuangkan nilainya di sini itu mengacu pada apa yang sudah kita belanjakan, baik di rencana pendapatan maupun belanjanya. Oke. Nah, otomatis di bagian rinciannya pun kita harus mengetahui dulu berapa yang sudah dibelanjakannya, ya. Nah, misalkan untuk belanja honorarium guru, di sini yang sudah kita realisasikan sebesar atau sebanyak 8 bulan untuk 2 orang guru. Maka untuk acuan awal di sini itu muncul seperti ini, 2 kali 8, 16 orang per bulan kali 500.000. Totalnya 8 juta. Nah, kemudian untuk belanja ATK, untuk belanja kertas yang sudah direalisasikan, di tahap pertama belanja 290 kertas dan di tahap kedua belanja 100. Maka di sini kita tuliskan dulu 290 ditambah 100 rim dikali 50.000, ya. Oke. Hasilnya 19.500.000 sesuai dengan ini. Dan di sini baru 1 laptop yang kita realisasikan kali 8 juta. Maka totalnya 8 juta. Nah, jadi untuk rincian di sesudah perubahan ini, untuk rincian belanja yang sudah terrealisasi baik di tahap 1 dan tahap 2 itu wajib harus disertakan di sini. Karena ini sudah dibelanjakan. Seperti itu. Nah, ini rincian ini belum termasuk rencana tahap ketiga. Nah, sebelum kita mengisi rincian rencana belanja di tahap ketiga, kita kembali dulu mengisi ini nih, rencana pagu anggarannya. Di sini rencana pagu anggarannya itu adalah, pertama kita tuliskan di sini saldonya, saldo tahun lalu 250.000. Nah, diambil dari sini, ya. Oke. Tempatkan di tahap ketiga. Kemudian di bagian sini kita cukup menganggarkan ini sama, ya. Nah, nilainya ini adalah kita ambil dari sini. Oke. Walaupun penyalurannya seperti ini. Oke, sudah balance, ya. Tahap ke-1, tahap kedua sudah balance antara pendapatan dan belanja. Nah, selanjutnya untuk menentukan pagu ininya, pendapatannya, kita hitung dengan cara ini. Kita ambil 30% dari sini, 30%. Kemudian ditambah. Nah, ditambah apa? Ditambah sisa ini. Sisa anggaran tahap 1 dan 2 yaitu 8.600.000 rupiah. Ya. Maka hasilnya adalah 29.120.000 rupiah ditambah dengan saldo tahun lalu 250.000. Di tahap ketiga ini uang yang akan kita anggarkan untuk dibelanjakan sebesar 29.370.000 rupiah. Kita cek apakah sesuai, ya. Kita cek tahap 1, tahap 2, tahap 3, jumlahkan. Nah, hasilnya sama, 64.870.000 rupiah. Ini juga sama, 64.870.000 rupiah. Fix, sudah sesuai. Jadi di tahap ketiga, nominal pagu anggaran yang akan kita belanjakan sebesar 29.370.000 rupiah. Jadi kita harus membelanjakan sebanyak ini di tahap ketiga. Oke, kita mulai dah. Di sini misalkan kita akan merencanakan belanja untuk bulan September dan Desember, belanja pegawai sebanyak 2 guru dikali 4 bulan, ya, 4 bulan September, Oktober, November, Desember dikali 500.000 rupiah. Nah, ini. Nah, kemudian untuk belanja laptop misalkan kita tidak akan menganggarkannya lagi. Cukup 1 laptop dalam tahun ini yang akan kita beli. Jadi perbedaan antara
RKS pergeseran dengan perubahan adalah di RKS perubahan itu kita bisa mengalihkan sisa pagu anggaran dari satu rekening ke rekening yang lain. Misalkan sisa belanja modal kita pakai untuk belanja atau penambahan belanja barjas atau belanja pegawai. Dan sebaliknya, untuk sisa dari pagu anggaran barjas tahap 1 dan tahap 2, jika ada sisa, kita mau kemodalkan semua. Bisa gitu ya. Itu di RKS perubahan. Namun untuk RKS pergeseran tidak seperti itu. Di RKS pergeseran mah perubahannya itu tidak boleh lintas kode rekening. Jadi hanya antar rekeningnya saja begitu ya. Tidak bisa seperti ini. Pokoknya begitulah kurang lebih. Nah, kasusnya seperti ini. Di awal tahun kita rencanakan belanja laptop 2 unit. Belanja laptop itu kan belanja modal ya. Sementara setelah masuk ke RKPAS atau ke RKS perubahan, belanja laptopnya itu hanya satu saja. Artinya ada anggaran sisa dari belanja modal yang akan dialokasikan ke rekening yang lain. Jadi sisa anggarannya saya akan alihkan seluruhnya ke belanja barjas. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu berapa sisa dari total ini. Total pagu anggarannya. Pagu anggaran Rp29.370.000 yang baru teranggarkan 4 juta. Maka kita harus cari tahu berapa sisanya. Nah, ada 25.370.000 lagi yang belum teranggarkan. Sementara untuk belanja kertas di tahap ketiga RKS perubahan, saya tidak akan merubah rencana volumenya. Jadi di sini pun di perubahan ini pun rencana belanja kertas saya itu akan tetap sama dengan rencana volume belanja kertas di awal tahun, di pagu awal, di pagu sebelum perubahan, yaitu sebanyak 298 rim ya. Jadi di sini 298 rim kali 50.000. Nah, jadi Rp14.900.000. Jadi di sini masih ada sisa yang belum teranggarkan, yaitu Rp10.470.000. Nah, rencananya di tahap ketiga ini ya, sekolah kami akan menambah belanja barjas, yaitu meja siswa. Nah, maka di sini kita boleh menambah item belanjanya untuk barjas. Oke. Rencananya di sini kami akan belanja meja siswa. Nah, untuk rincian RKS sebelum perubahannya biarkan kosong saja ya. Kita cukup menganggarkan di sini saja. Jadi rencananya sekolah kami akan melakukan pengadaan meja siswa sebanyak 32 buah. Dengan harga satuan kita coba bagi saja ya, sisa ini 10.470.000 dibagi 32 berapa? Oh, berarti jangan 31, 30 aja dah. Nah, 30 buah. Jadi dengan harga satuan meja sebesar Rp349.000. Nah, maka di sini kita tulis 30 kali ini. Nah, setelah penambahan belanja meja siswa di kelompok belanja barjas sebanyak 30 buah dikali harga satuan 349.000, nilainya keseluruhan 10.470.000. Maka total belanjanya pun untuk tahap 3 sudah sama dengan rencana pendapatannya, yaitu Rp29.370.000. Nah, kita tinggal mengecek ini. Volume ini ya. Tadi kan belum ditambahkan, ini hanya yang sudah direalisasikan di tahap 1 dan 2. Nah, di sini 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 kali 3 12. Sementara di sini baru 8. Maka kita tambah lagi di sini, berarti di sininya 12 bulan. Nah, 12 juta ya. Kemudian tadi ini kita belanja 298 rim ya.
Di sini baru 390. Kita tambah 298. Oke, jadi 34.400.000. Coba kita tambahkan. Apakah sudah seimbang? Iya, sudah seimbang 34 juta. Yang ini sudah seimbang juga. Ini sudah seimbang. Nah, oke, sudah sama ya, sudah sama. Jadi semua rencana sudah tersusun di RKS perubahan ini atau di RKPAS. Di rencana RKS awal seperti ini, setelah dilakukan perubahan dengan mengacu kepada yang sudah terrealisasikan di tahap 1 dan 2, kemudian sisanya kita alihkan ke tahap 3 semua, agar tidak ada sisa pagu anggaran di tahap 1 dan 2 ya. Sisanya kita tambahkan ke tahap 3 semua, sehingga rencana pendapatannya seperti ini lagi. Sudah tidak mengacu kepada 30%, 40%, 30% lagi kalau di perubahan. Gitu. Ditambah juga apabila ada saldo tahun anggaran sebelumnya, kita wajib menganggarkannya juga di tahap ketiga di RKS perubahan ini. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasannya agak sedikit membingungkan ya. Jadi apabila Bapak Ibu yang bertugas menjadi kepala sekolah maupun bendahara yang belum memahami tentang perhitungan pagu anggaran baik RKS awal tahun, pergeseran maupun perubahan, silakan kita diskusi di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.